Di balik perang Palestina dan Israel, ada hal yang terjadi, bahwa perang Palestina dengan Israel sudah memasuki 100 hari hingga kini. Hamas dengan melancarkan serangan terhadap Israel, berharap Israel mengakhiri kedudukannya di atas tanah Palestina. Pada tanggal 7 Oktober 2023 pagi, bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Perang Israel melawan Arab, Mesir, dan Suriah, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam yang lebih dikenal dengan Hamas ini melancarkan serangan dadakan dan masif ke wilayah selatan Israel. Hamas tak hanya berhasil meluncurkan 3.000 rudal dalam waktu 20 menit, tapi juga mampu melakukan infiltrasi ke wilayah musuh yang dijaga ketat. Pada hari ketiga, tak kurang dari 700 tentara dan warga sipil Israel tewas, ratusan lainnya ditawan oleh Hamas. Israel langsung mengumumkan negara dalam keadaan perang dan melancarkan serangan balasan yang masif. Tak kurang dari 370 warga Palestina di Gaza tewas. Perang masih berlangsung hingga saat ini. Pasukan Hamas belum dapat dilenyapkan oleh Israel. Seperti yang sudah dilakukan, Israel akan membumi hanguskan infrastruktur vital Gaza, bahkan rumah-rumah warga sipil, sebagai hukuman kolektif terhadap kantong Palestina yang diblokade Israel sejak 2007 silam. Serangan Israel dilakukan dari semua penjuru, darat, laut, dan udara. Perang belum akan berakhir sampai Israel menang dalam pertempuran, guna menjaga legitimasi pemerintahan ekstrem kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Serangan Hamas dibantu Jihad Islam tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik regional. Pada tahun 2020, dengan bantuan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, 4 negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, menormalisasi hubungan dengan Israel. Dengan demikian, sudah 6 negara Arab berdamai dengan Israel setelah Mesir tahun 1979 dan Jordania pada tahun 1994. Saat ini, dengan bantuan Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi memasuki tahap akhir negosiasi perdamaian keduanya. Diprediksi tahun 2024 kedua negara akan menormalisasi hubungan. Terlihat menteri-menteri Israel sudah keluar masuk Arab Saudi secara terang-terangan menggunakan paspor Israel. Pendekatan Israel dan Arab Saudi bukan hal dadakan. Sejak ditetapkan sebagai putra mahkota Arab Saudi pada tahun 2017, Mohammed bin Salman, putra Raja Salman bin Abdul Aziz, melirik Israel. Hal ini tak bisa dilepaskan dari visi Arab Saudi 2030 yang dicanangkannya. Visi itu memproyeksikan Arab Saudi menjadi negara modern yang bebas dan terbuka dari ketergantungan pada minyak dalam pendapatan luar negerinya dan bebas dari Wahabi konservatif. Untuk itu, Mohammed bin Salman membangun kota Neom yang super modern di barat laut negara itu. Neom mencakup 2 pulau, yaitu Pulau Tiran dan Sanafir di Laut Merah dekat Teluk Aqaba yang perbatasan maritim dengan Israel. Penyerahan 2 pulau oleh Mesir kepada Arab Saudi tak lepas dari persetujuan Israel dengan syarat Arab Saudi mengakhiri hubungan permusuhan dengan Israel. Di luar itu, Arab Saudi berharap Neom dapat menarik sejumlah besar wisatawan Israel. Pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi menimbulkan alarm bagi Palestina tentunya. Arab Saudi adalah kekuatan regional, bahkan pemain utama di dunia Arab. Perdamaian Israel-Arab Saudi besar kemungkinan akan mendorong negara-negara Arab atau negara Muslim lainnya mengikuti jejaknya.
Jika hal itu terjadi, posisi Palestina terhadap Israel akan semakin melemah. Bahkan terlupakan mustahil cita-cita Palestina memiliki negara sendiri yang berdaulat tak akan terwujud. Saat ini, partai kanan mendominasi perpolitikan Israel. Partai-partai kanan ini sama sekali tidak berminat melanjutkan proses perdamaian dengan Palestina. Apalagi dalam negosiasi perdamaian, Arab Saudi hanya meminta Israel memudahkan kehidupan warga Palestina, tidak lagi menuntut Israel memerdekakan Palestina sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan kesepakatan Oslo yang dulu dijadikan pijakan dalam inisiatif Arab 2000 yang diajukan Arab Saudi dalam KTT Liga Arab di Beirut. Alasan lain, bulan sabit Syiah pimpinan Iran yang mencakup Irak, Suriah, dan Lebanon kian kuat. Pengaruh Iran terhadap Palestina pun cukup besar. Sementara Arab Saudi sebagai pendukung negosiasi perdamaian antara milisi Syiah Houthi yang merupakan proksi Iran dengan pemerintah Yaman masih berlangsung. Mau tak mau, pemerintah Yaman pasca perang harus berbagi kekuasaan dengan Houthi. Pada Maret silam, secara tak terduga, Arab Saudi berdamai dengan Iran. Namun, ini belum cukup. Arab Saudi butuh jaminan keamanan dari Amerika Serikat untuk menyeimbangi Iran yang kuat secara militer demi menjaga stabilitas internal dan regional yang menjadi syarat terwujudnya visi Arab Saudi tahun 2030. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang masih ingin terpilih pada pemilu Amerika Serikat tahun depan melihat perdamaian Arab Saudi Israel akan memberi insentif elektoral kepada Joe Biden. Terlebih, ia tidak boleh kalah dari Trump. Hal ini penting ketika dukungan rakyat Amerika Serikat terhadap komitmen Biden memberikan bantuan militer kepada Ukraina merosot. Ketika Netanyahu berambisi untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi, secara paradok Netanyahu terus membangun pemukiman ilegal Yahudi di daerah pendudukan di Yerusalem Timur dan tepi barat dengan meningkatkan represi terhadap Palestina. Sialnya, generasi muda Palestina di dua wilayah itu telah kehilangan kepercayaan kepada otoritas Palestina karena sejak tahun 2014 proses perdamaian Israel-Palestina terhenti total. Mereka juga kehilangan kepercayaan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai mediator perdamaian yang tidak melakukan sesuatu untuk menggulirkan kembali proses perdamaian. Anak-anak muda yang datang dari berbagai faksi di Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, menjadi frustasi menghadapi masa depan yang tidak jelas itu, mulai mengambil inisiatif sendiri. Sejak tahun lalu, mereka melakukan serangan bersenjata terhadap pos-pos Israel di berbagai tempat, bahkan menyerang penduduk sipil Yahudi di dalam wilayah Israel. Untuk Israel sendiri, bukannya menilik kembali posisi terkait Palestina, Netanyahu meningkatkan kekerasan terhadap warga Palestina. Netanyahu juga memfasilitasi kunjungan-kunjungan provokatif orang-orang Yahudi ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang selalu dikecam Hamas. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, juga memerintahkan pengepungan total di Gaza, menyusul perang antara militer Hamas dan Israel sejak Sabtu lalu. Hubungan Israel dengan Gaza kian tegang dan Israel tak henti menyerang situs-situs militer Iran di Suriah, juga membunuh pakar dan menyabotase instalasi nuklir Iran untuk mencegah negara itu memiliki bom atom. Tak jarang, kedua negara bergantian menyerang tanker-tanker di dekat Selat Hormuz, Laut Merah, dan Laut Tengah. Sebagai negara yang membantu teknologi militer kelompok-kelompok pejuang Islam di Gaza, ketika negara-negara Arab menjauhi mereka, Palestina, karena Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh mereka sebagai teroris, dengan sendirinya ketergantungan Hamas dan Jihad Islam terhadap Iran makin besar. Serangan Hamas terhadap Israel merupakan momentum bertemunya kepentingan Iran dengan Hamas di Gaza.
Beberapa hari yang lalu, Presiden Iran Ibrahim Raisi dan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memprotes keras proses pemulihan hubungan Arab Saudi dan Israel. Di pihak lain, Hamas harus melakukan sesuatu untuk menggagalkan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel. Serangan Hizbullah pro-Iran ke Israel hanya menguatkan dugaan Iran terlibat dalam perang ini. Serangan Hamas ini mengingatkan kita pada perang Yom Kippur tahun 1973 antara Israel dengan negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Alasannya karena mereka ingin mengambil alih kembali wilayah semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan yang sebelumnya direbut oleh Israel. Selain itu, ada motif balas dendam, juga karena keduanya sempat kalah dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Anwar Sadat, Presiden Mesir kala itu, guna mengangkat harga diri orang Mesir, maka Sadat melancarkan perang tak terduga melawan Israel. Sementara negara-negara Arab produsen minyak mengembargo Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perang ini tidak benar-benar dimenangi Arab, tetapi setidaknya tujuan perang Sadat tercapai. Jumlah tentara Israel yang tewas sungguh besar dan Mesir berhasil menduduki sebagian Sinai. Perang berakhir dengan gencatan senjata. Bagaimanapun, hasil perang ini mengangkat reputasi Sadat. Modal ini memungkinkan Sadat berdamai dengan Israel dengan imbalan seluruh Sinai. Perdamaian dengan Israel penting bagi Mesir untuk membangun ekonominya. Tampaknya, dengan melancarkan perang, Hamas berharap hal yang sama. Israel mengakhiri kependudukannya di atas tanah Palestina, paling tidak mencabut blokade atas Gaza. Untuk itu, penting untuk menggagalkan upaya normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel. Hamas berpesan, tidak mungkin cita-cita Israel berhasil tanpa kemerdekaan Palestina. Yang juga sangat penting untuk diingat adalah bahwa bangsa yang terzalimi dalam situasi yang sangat sulit sekalipun akan menemukan kreativitasnya untuk bertahan hidup dan diakui martabatnya di muka bumi ini.